Setiap di hari Sabtu itu ada 2 kali kesempatan dalam 1 bulan, yaitu yang pertama adalah Biblical Insight, yang kedua adalah mengenai live testimony atau kesaksian ya, ruang kesaksian. Dan berkaitan dengan ini adalah kemarin sempat tertunda yang mengenai kesaksian. Jadi kita mau buka ruang kesaksian untuk berbagi berkat ya buat semuanya. Saya percaya Bapak Ibu, kita nggak cuma dicekokin terus mengenai firman Tuhan. Saya pasti juga tentunya banyak juga pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi berkat bagi setiap kita yang ada di grup ini ya. Untuk itu besar harapan saya untuk kita boleh sama-sama berbagi pengalaman pribadi dengan Tuhan ya. Nah, tak terkecuali saya juga pengen berbagi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Saya pengen berbagi dengan Bapak Ibu semua. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita berbagi masing-masing berbagi cerita ya, supaya akhir pekan kita bisa semakin berarti gitu ya, bukan cuma sekedar belajar firman Tuhan terus, tetapi juga kita belajar bagaimana kita bisa mengalami perjalanan dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, saya percaya kita semua rindu untuk mengalami berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, untuk itu kita satu dalam doa yuk Bapak Ibu. Mari kita satukan hati, kita sepakat di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan di akhir pekan ini sebelum kami mengisi akhir pekan kami dengan kegiatan yang lainnya. Tentu kali pertama yang harus kami isi adalah bagaimana kami mengisi dengan pertemuan pribadi dengan Tuhan. Apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi kami tetap melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan pada pagi hari ini kami mau berbagi kisah, berbagi cerita pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya setiap firman-firman Tuhan yang sudah dibagikan pasti mendapat pembelajaran, pasti mendapat pengalaman dan menjadi pengalaman baru buat kehidupan kami. Sehingga kami merasa bertumbuh, kami merasa dikuatkan, kami merasa dihibur, bahkan kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dikuatkan. Kami yakin setiap firman-firman Tuhan yang kami dengar dan kami terima dalam pertemuan-pertemuan kami setiap pagi melalui komunitas BW ini, kami yakin dan percaya, hamba pribadi yakin dan percaya, pasti memberi pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan untuk setiap orang yang mengalaminya dan mendengar dan menerimanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini berkati setiap pribadi-pribadi yang Tuhan gerakkan hati mereka untuk bercerita atau berbagi sedikit apa saja pengalaman-pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan sepanjang mengikuti BW ini. Terpuji namamu Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala godaan setan, dijauhkan dari segala tipu daya iblis. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sakit penyakit diangkat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat. Dan tidak ada kekhawatiran dan kecemasan sebab kami yakin dan percaya kalau kami meminta kami mendapatkannya, kalau kami mencari kami menemukannya, dan kalau kami mengetuk Tuhan akan membukakannya. Dan itu semua boleh kami alami, baik ya untuk kami, orang tua kami, anak kami, menantu kami, dan keluarga besar kami, dan cucu-cucu kami, bahkan saudara seiman kami. Terpuji namamu Yesus, haleluya, amin, amin, puji nama Tuhan. Wah, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian ya. Kita boleh kasih lambaikan tangan dulu ya buat semuanya yang ada di BW ya. Jangan lupa kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Yang hebat. Ya, sangat hebat, teramat hebat, selalu hebat, selama-lamanya hebat. Namanya Yesus Kristus. Kita totos dulu. Nah, seperti Ibu Nancy sama Pak Jusman bisa tos kanan kiri. Katakan, jangan lupa ya sayangku. Saya sama Abu nih, jangan lupa ya sayangku.
Kalau yang sendiri ya saya jangan lupa ya sayangku. Ya kita harus mengasihi dan menyayangi roh di dalam kita ya Bapak Ibu. Oke. Ya Bapak Ibu sekalian, saya buka dengan saya dulu ya Bapak Ibu. Saya buka dengan saya dulu ya. Saya ingin berbagi pengalaman pribadi yang belum lama ini ya, belum lama ini saya alami. Yaitu ketika kemarin saya secara manusia terus terang saja, kalau dipikir-pikir nggak mungkin. Nggak mungkinnya bagaimana? Saya bukan manusia super Bapak Ibu ya. Saya bukan Superman, bahkan Batman ya. Kalau dipikir-pikir bukannya tidak menjaga kesehatan, enggak, tapi semua itu memang harus dilakukan. Ya, Tuhan berkeadilan kepada saya, yaitu membuat saya tuh mudah sekali tidur. Saya itu termasuk orang pelor Bapak Ibu ya, begitu nempel langsung molor ya. Nggak cuma sekedar nempel di kasur ya, tapi nempel di tembok pun langsung molor, nyender ya molor gitu ya, biar bisa-bisa aja gitu. Jadi simple ya. Tapi ya pada akhirnya ada masa-masa juga di mana saya merasa kurang fit, dan kemarin memang sempat kurang fit ya Bapak Ibu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana istri saya, yaitu Abuni, itu biasanya kan kalau misalnya terus terang aja, yang namanya suami kan kalau suami sakit kan maunya kan dimanja sama istri gitu ya. Tapi cara istri saya memanjakan saya itu berbeda. Yaitu beliau memotivasi saya untuk apa namanya, seakan-akan saya tidak sakit gitu. Tapi eh, mengerti kalau saya istirahat gitu ya. Terus kemudian juga apa namanya, ya pasti mengurusi ya mengurusi, yang pasti memperhatikan yang memperhatikan. Tapi how to treat me gitu ya. Bagaimana saya diperlakukan itu memang apa namanya, oh ya gitu. Jadi pokoknya bukan yang aduh kasihan ya kamu ya gitu. Nah, saya perhatikan ya Bapak Ibu, em, rupanya itu memacu dan memicu saya untuk apa? Untuk terpacu bahwa iya saya ini enggak, saya ini cuma sebentar aja. Jadi saya hanya sepakat dengan apa yang diperkatakan, diimani oleh istri saya. Besok juga papa sembuh, gitu. Bahkan em, apa namanya, beliau juga yang terus memotivasi saya untuk ayo pokoknya Sabtu oke kan gitu. Jadi memberikan satu encouragement bahwa memastikan, jadi bukan bukan menanyakan ya, bukan menanyakan dalam konteks bukan jadi apa enggak, tapi jadi kan gitu. Itu kan itu dua hal yang berbeda ya. Kalau jadi enggak, kalau jadi enggak itu kan antara iya dan enggak. Tapi kalau jadi kan itu kan memastikan gitu. Nah kalau sudah memastikan ya pasti harus harus bisa memberikan jawaban. Oh ya ini pastilah gitu ya. Dan tentu saya istirahat, benar-benar apa namanya, setelah doa pribadi saya langsung tidur. Itu benar-benar kayak beruang hibernasi itu sampai siang. Nah, habis itu terus apa namanya, istirahat lagi dan lain sebagainya, dan benar-benar saya juga meminum vitamin ya. Saya juga istirahat lagi gitu. Ya puji Tuhan Bapak Ibu sekalian terkasih. eh, Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, saya tidak mungkin bisa sanggup untuk membuka BW lagi pagi hari ini. Memang masih sedikit agak bindeng-bindeng suaranya, tapi keadaan tubuh saya sudah nggak kayak lemah kayak kemarin. Berbeda dengan kemarin-kemarin ya Bapak Ibu gitu. Berbeda sekali. Jadi semua adalah karena pertolongan Tuhan. Jadi saya mau katakan hari ini Allah sanggup. Tuhanku sanggup untuk membuatku sembuh lebih cepat dari yang biasanya. Karena biasanya kalau flu atau misalnya enak badan tuh minimal 2 hari atau 3 hari. Tapi puji nama Tuhan ya Bapak Ibu. Sehari semalam semuanya langsung beres ya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang sangat baik dan luar biasa. Ini pengalaman saya bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Sesuai dengan yang apa ya, yang sudah kita lalui juga bersama kemarin-kemarin tentang Yosua, yaitu ada masa di mana memang harus dilakukan seperti
biasanya atau tidak seperti biasanya ya. Ya walaupun tidak sama tapi saya melihat bahwa case-nya tidak sama tapi visinya cukup lumayan mirip lah ya. Kenapa? Karena biasanya kan bisa saja bahwa ya udah kita liburkan aja sampai 3 hari karena kan flu tuh biasanya 3 hari ya. Tapi kalau memang Tuhan bisa lakukan sehari semalam ya itu semua adalah anugerah Tuhan gitu ya. Mungkin secara manusia biasa pilek itu adalah hal yang biasa terjadi ketika orang kecapean ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, jujur-jujur saja, kesaksian saya adalah masalahnya dari tahun lalu saya belum pernah jatuh sakit, baru kemarin aja sakit. Itu persoalannya. Jadi biasanya kan orang pilek dalam setahun ada berapa kali. Saya boleh dikatakan hampir kemarin tuh nggak ada sakit, sama sekali nggak ada sakit. Baru kemarin itu, yang semalam lah ya, yang saya minta tolong minta izin sama Bapak Ibu untuk BW-nya nggak dibuka, lalu hari ini bisa. Ya, jadi mungkin bagi orang pilek adalah suatu penyakit yang biasa dialami. Masalahnya selama saya mengantar peserta pun puji Tuhan saya nggak pernah sakit. Bapak Ibu bisa tahu sendiri. Saya nggak batuk, nggak pilek, nggak sakit meriang, nggak apa ya. Dan itu semua adalah karena apa? Karena Tuhan sanggup untuk membela dan memberikan sesuatu yang memang saat itu dibutuhkan. Dan kenapa Tuhan izinkan sekarang ya karena memang Tuhan tahu betul ya waktu yang tepat gitu sebelum nanti sore juga saya dan Abuni akan melakukan pelayanan ya. Semuanya tepat waktunya. Bisa saja saya merasa khawatir, terus terang. Bisa saja saya merasa khawatir, aduh Tuhan besok saya Sabtu mau pelayanan, Minggu juga apalagi pelayanan di tempat yang kami gembalakan ya. Lalu kemudian Senin juga pelayanan, ini pelayanan terus setiap hari. Sampai tanggal, terus ini nggak berhenti-berhenti sampai tanggal 12 nanti lanjut lagi. Tapi yang pasti semua Tuhan nyatakan untuk membuktikan bahwa apa Bapak Ibu. Itulah indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita memetakan waktu kita, Tuhan lebih tepat memetakan waktunya kita. Pemetaan hidup ya kita dalam hidup ini tuh nggak nggak pasti nggak selamanya sempurna. Saya yakin sekali. Sehebat-hebatnya seseorang memetakan kehidupannya, mengatur jadwalnya, tetap pemetaan hidup yang paling benar dan sempurna adalah Tuhan. Ya, jadi nikmati saja setiap kali misalnya kita masih bisa melakukan dengan catatan dan konteks bahwa kita pun juga konsisten dan konsekuen dengan selama apa yang bisa kita lakukan. Artinya kalau memang kita bisa kuat untuk nggak tidur demi pekerjaan, ya berarti saya harus kuat nggak tidur untuk demi pelayanan. Kalau saya bisa kuat begadang untuk nonton film misalnya, loh saya juga harus kuat begadang untuk tidur cuma sebentar, bangun, lalu saya buka BW. Dan setelah saya lakukan itu Bapak Ibu, ya itu bisa dilakukan dengan benar gitu deh. Jadi itu caranya Tuhan ya untuk memberikan kesanggupan kepada saya. Jadi saya percaya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu juga punya pengalaman yang berbeda mungkin dengan Tuhan, maksudnya dengan saya, tapi bagaimana berjalan dengan Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang nggak mungkin lah kalau secara normal dan nalar manusia batas normalnya tuh nggak mungkin. Jadi dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Ya, kenapa? Karena Allah kita sanggup. Gitu. Kalau Allah kita nggak sanggup ya kita nggak akan sanggup, betul nggak? Iya, gitulah Bapak Ibu. Nah saat ini saya mau bicara sama Bu Helmi nih. Shalom Bu Helmi, Horas. Shalom Abuna. Iya, shalom. Iya, Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar sama Bu Helmi karena Bu Helmi juga. Tapi kalau dari WA yang saya baca Bu Helmi sampaikan itu pemulihannya luar biasa ya. Jadi Amin. iya
seperti mungkin ada yang belum mengetahui ya bahwa Bu Helmi ini bulan apa Abu nih? Waktu Februari Abuna. Wah, hebat itu. Sudah mulai ingat ya. Bulan Februari 2023, Ibu Helmi, Tanggal sebelumnya adalah Ibu 15. Helmi seorang pengajar anak-anak kebutuhan khusus dan juga seorang pengajar di gereja kami ya, OIC, yaitu khusus untuk anak-anak Christ Kids ya. Kami sebut komunitas anak-anak Christ Kids. Bagaimana setiap minggu kami juga tuntun Bu Helmi untuk mengembangkan pengajaran kepada anak Christ Kids mengenai bagaimana membangun karakter mereka setiap minggu. Nah, eh, tiba-tiba di bulan Februari anaknya Kak Sandro tuh telepon, Bu Helmi kena serangan, semacam serangan stroke ya Bu ya. Exactly Abuna. Iya. Dan waktu serangan stroke itu Bu Helmi nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Praktis apa namanya harus ke rumah sakit, dirawat, bahkan masuk ke ICCU. Ya, Ya, lalu kemudian sempat ada darah berapa mili itu Bu Helmi? ada 20 milimeter Mililiter. Pak mm apa ya, Iya, cuman iya. sedikit di kepala, jadi hampir dinyatakan memang kemungkinan akan meninggal. Iya, pada saat Nah, itu kemungkinan akan meninggal. Iya, iya, iya. sudah Nah, divoniskan sama dokter iya, akan menurun kalau jadi kan normalnya kita manusia itu 15 eh, eh, ini kemungkinan kita kemampuan kita untuk mengingat itu normalnya itu 15. iya. Tapi saya waktu itu di posisi 3. Jadi kalau kita makin drop 2 1 bisa meninggal lewat. Bisa Oke. dikatakan itu sebenarnya stroke, salah satu bagian stroke, tapi orang taunya tuh stroke itu yang yang bagian lebih fisik gitu. Jadi cara stroke-nya itu lebih ke meledaknya. Bertanya kenapa juga saya tidak tahu Abuna, karena menurut saya itu saya juga baik-baik saja. Terus terakhir memang Tuhan izinkan waktu itu entah kenapa saya harus bertemu dengan Abuni dan Kak Linda. Itulah Hmm. tiba-tiba besoknya itu saya ternyata 3 hari saya lose, tidak tahu saya kenapa, dan Hmm. maaf kalau tidak nyaman, makanya gigi saya tanggal karena saking kejangnya saya, jadi pecah, keluar lepas gigi saya. Jadi itu Hmm. anak saya Alexandro itu memaksakan tangannya ke mulut saya biar tidak digigit gitu lidahnya. Itu Oke. Abuna. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, Iya, nggak masalah. Gigi iya. tanggal nggak masalah, yang penting jangan iman yang tanggal Bu. Ya, ya, itu yang membuat saya selama kemarin sempat ibadah di apa namanya dengan anak-anak Christ Kids juga saya pakai masker padahal di rumah, tapi akhirnya mereka peka kenapa Kak Helmi pakai masker kan di rumah gitu. Sebenarnya saya nggak nyaman. Sebenarnya saat ini juga Abuna mengatakan hari ini kita akan share ya uh, Bu Helmi gitu. Sebenarnya saya nggak nyaman, tapi ternyata Abuna dan Abuni mengingatkan bahwa ya seperti Abuna tadi bilang, kalau gigi boleh tanggal, tapi jangan hatimu tinggal meninggalkan Iya, Tuhan. iya. Maaf ya kalau Gi- tidak Gigi nyaman. boleh tanggal tapi iman jangan tanggal. Ya kan? Gigi boleh copot tapi hati kita jangan copot. Iya. Gigi boleh hilang tapi kita nggak boleh ngilang kan gitu. Iya, iya Abuna. Iya. Sama juga Bapak Ibu ya. Ya kita tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Tuhan. Jadi kenapa saya angkat Bu Helmi? Karena percepatan ya. Saya mengatakan sebuah percepatan, sebuah proses yang Mm, tidak biasa dialami oleh setiap orang. Nah, mm, mm, yang penasaran nih, yang saya penasaran nih sebenarnya sama yang lainnya nih Bu Helmi. mm, mm, Selama Bu Helmi itu dalam tanda kutip semi-semi koma antara ingat dan tidak, ya kan Ibu kan mm, seperti ngilang muncul, ya kan? Pas dari saat muncul bisa tuh, karena pernah ada pengalaman juga pas
Bu Helmi hanya ingat cuma 3 nama, ya, atau cuma Mm-mm. cuma 2 nama, lalu yang lainnya tuh nggak ingat dan sebagainya. Bukan, Mm-mm. tapi tanpa membebani Bu Helmi sekarang nih. Cuma pengen Mm-mm. tahu aja, sebenarnya seperti apa sih situasi yang Bu Helmi alami dan bagaimana Bu Helmi masih bisa merasakan dan mengingat Tuhan dalam tanda kutip yang Mm-mm. bisa menguatkan Bu Helmi nih ceritanya. Karena kan Mm-mm. kalau Bu Helmi hanya ingat saya, ingat Mm-mm. Abuni, lalu Mm-mm. misalnya ingat siapa gitu, lalu yang lainnya lupa. Mm-mm. Bagaimana Mm-mm. dengan Tuhan? Apakah Tuhan Ibu Helmi sempat lupa atau Ibu Helmi tetap ingat juga dan seperti apa sih situasinya dan Mm-mm. perasaannya? Oh ya, itu satu perjalanan yang agak unik. Saya juga bingung. Jadi pertama itu ketika saya sadar, terus Alexandro tiba-tiba, memang saya, maaf bukan Nora, tapi sebelum saya kecelakaan ini memang setiap pagi saya udah mikir gitu ke di hidup saya bahwa saya punya prinsip harus ikut ibadah BW setiap pagi secapek apapun. Ternyata itu adalah bagian kita ketika kita dilatih sama otak kita, kita setia ikut ibadah itu, walaupun bagaimana kita harus nyolok buka aja gitu matanya, tiba-tiba terbangun. Nah, ketika terbangun Alexandro buka BW. Saat itu ketika buka itu saya ngelihat wajah Abuna. Saat itu saya bilang, oh saya kenal itu Abuna. Tapi saya nggak tahu Abuna itu fungsinya apa. Dia itu kenapa tiba-tiba nongol. Itu saya nggak. Tapi saya tahu itu namanya Abuna. Iya Abuna katanya Sandro. Terus saat itu saya bilang, tapi sebelum itu saya bisa bernyanyi. Tapi cuman bilang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Walaupun nggak tahu itu lagu apa, tapi saya bisa cuman bilang Tuhan Yesus baik. Dan yang menjadi supportnya adalah Kak Linda itu meninggalkan Alkitabnya dia ke saya. Jadi Alkitab itu memang diletak Alexandro itu di atas kepala, di tempat tidur. Jadi itu kalau ketika saya pegang, saya bisa kenal itu Alkitab. Tapi saya nggak tahu itu fungsinya Alkitab apa. Tapi saya cuma bilang, oh ada Tuhan Yesus, iya. Dan tapi mungkin karena saya selalu mengingatkan Alexandro bahwa jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi Sandro bilang, iya kita ibadah BW ya Ma. Walaupun saya nggak tahu kita ngapain ya. Saya sih udah Mama diam aja. Kita ibadah saja, dengarin aja apa kata Abuna. Walaupun saya berpikir keras, dia ini lagu apa? Oh ini ngapain? Ini lagu katanya bernyanyi pujian. Nyanyi apa satu pun saya tidak tahu itu lagu apa. Tapi karena Alexandro keraskan hati, sudah dengerin aja gitu. Tapi puji Tuhannya karena konsisten yang dibuat Alexandro setiap ibadah itu BW setiap hari itu, terutama lama-lama saya mulai mengingat nama-nama. Karena jujur waktu awal saya ikut ibadah hanya 6 nama yang saya ingat. Sisanya saya nggak tahu. Salah satunya itu Abuna, Abuni, Kak Linda. Kenapa dengan Kak Linda? Karena Linda memang kita bersatu sekolah di high school dulu. Jadi kami memang berkawan itu sudah 8 tahun. Nah, terus Pak Dwi. Pak Dwi itu kebetulan memang suaminya Kak Linda. Terus Pak Peno dan Bu Hirma. Hanya 6 itu yang saya ingat. Tapi ketika BW dan saya mulai scroll up and scroll down, namanya itu saya kenal Budian, tapi saya tidak tahu namanya Budian. Saya kenal semua teman-teman. Akhirnya saya ingat, oh iya itu teman saya. Saya cuma bilang itu teman saya. Iya teman mama. Itu teman mama. Hanya begitu Abuna. Wah, puji Tuhan ya. Tepuk tangan buat Tuhan Ya, Yesus Bapak Ibu. dan akhirnya lama-lama yang tadinya saya tidak mengerti membuka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, mulai akhirnya mengingat Kejadian, Keluaran, itu akhirnya mulai saya mengingatkan. Walaupun membuka Alkitab saya tidak tahu, tapi saya kekeh aja, sok-sok aja membuka Alkitab itu karena saya ingat waktu itu Abuna pernah
memang Bapak dan Ibu jujur, Abuna dan Abuni memang mereka punya cara yang unik untuk mengajarkan kami semua di OIC, bukan kami Nora karena OIC ya, tapi ada saatnya Abuna dan Abuni itu bicara man to man ke kami pengerja, dan itu yang ternyata itu yang saya ingat di pesan kepala yang Abuna katakan dan Abuni katakan itu jadi lekat di kepala saya, sehingga akhirnya saya jadi berarti saya harus ikut BW setiap hari. Dan itu entah kenapa tidak pernah juga lewat dari jam 3:30 saya udah bisa bangun begitu saja. Itu uniknya Abuna. Saya cuma bisa ketawa saja. Iya. Dan ada Bu, gimana Bu? Jadi intinya adalah salah satu kata yang ingin saya sampaikan ke semua, ketika nyawa kita Tuhan ambil, kita nggak pernah tahu kapan. Tapi jangan pernah meninggalkan, itu pun kata-kata yang saya sarankan ke adik-adik di adik-adik ini saya. Itu saya bilang, jangan pernah meninggalkan Tuhanmu. Jangan pernah lupa tidak beribadah. Jangan pernah lupa bernyanyi. Apapun masalahnya, kita tidak pernah tahu. Justru Tuhanlah yang mengingatkan semua, remind otak kita ini yang kita nggak ngerti gitu, Abuna. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, itu saja. Apapun masalahnya, Abuna. Apapun masalahnya. Sulit iya, pasti. Nangis ya sudah, nangis aja. Walaupun kayak saya nggak ngerti apa maksudnya. Kalau Abuna mau ceritakan, mungkin udah bisa satu buku cerita yang saya benar share ke Abuna dan Abuni. Tapi ketika saya bisa ketik apa yang sanggup, itulah kemampuan saya, Abuna, untuk sampaikan ke Abuni, karena saya tahu Abuna ada pelayanan di Yerusalem. Saya masih ingat Abuna ada di Yerusalem, makanya saya cuma share ke Abuni, sampai seingat itu saya. Puji Tuhan. Ya, gitu Abuna. Ya, puji Tuhan. Ibu Helmi, saya cuma mau perkatakan bahwa sekalipun misalnya cara Ibu Helmi menginterpretasikan atau menjelaskan tidak selancar Ibu ngetik, ya berarti kan Ibu lebih saat ini memang Tuhan izinkan ya. Saya katakan Tuhan izinkan lebih lancar mengetik daripada berkata-kata. Betul. Saya yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang indah di balik itu, dan itu pasti untuk sebuah tujuan yang mulia. Jadi jadi Ibu Helmi nggak usah khawatir, tetap bersyukur. Satu lagi pertanyaan terakhir nih Bu, yang penasaran ya, boleh Bu Helmi ya, tapi sebelum saya tanya, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Oke. Dari tadi kita belum puji Tuhan ya. Oke Bapak Ibu, kita mau sama-sama naikkan pujian, kita mau sama-sama naikkan syukur sebentar. Oke ya. Ya, ini dia. Saya sudah share. Kira-kira Bapak Ibu bisa lihat. Puji Tuhan kalau bisa lihat. Oke, saya besarkan ya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai
selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Jikalau saudara masih merasakan sakit atau masih didiagnosa oleh dokter sakit yang sedang kau jalani saat ini, pegang di bagian yang sakit, entah di bagian kepala, di bagian lambung, di bagian belakang, di bagian lutut, di bagian mata, di bagian tangan, di bagian jantungmu, di bagian parumu. Oh, haleluya Tuhan. Dengar baik hari ini bahwa Ialah Allah yang sanggup. Ia Allah yang sangat berkuasa dan mampu untuk menolong saudara dan saya. Namanya Yesus Kristus Tuhan yang telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan bagi kita yang percaya.
terus berkatakan, aku sudah sembuh Tuhan. Aku pasti sembuh Tuhan. Aku sudah sehat Tuhan. Aku sudah pulih. Aku pasti pulih. Aku sudah kuat dan aku pasti kuat. Dan apa yang tertutup pasti Tuhan bukakan. Aku percaya itu terjadi ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, sakit ini sembuh, kandungan ini dibukakan. Apa yang selama ini tidak mungkin terjadi, Tuhan sanggup melakukannya. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk kebesaran kuasa-Nya dinyatakan pada kita. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin Tuhan, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, oh Yesus sanggup, amin Tuhan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Yesus sanggup. Katakan sama-sama dengan saya, Yesus sanggup. Sekali lagi saudara, Yesus sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Allah kita yang hebat dan sanggup. Haleluya. Oke. Bu Helmi, sebelum kita menuju ke bagian akhir-akhir nih ya, saya dan Abun itu penasaran. Seperti apa sih bentuk impresi? Bu Helmi tahu kan impresi? Maksudnya bentuk yang ibu, kan kalau ibu ingat Abuna, Abuni, karena ada begitu banyak kepingan-kepingan ingatan, karena secara konsisten ibu setiap hari ikut BW, bahkan ibu masih ingat bagaimana dipertemukan oleh Bu Linda dengan kami. Nah, bagaimana dengan keberadaan Yesus Kristus, Tuhan, di dalam benak ibu atau di dalam hati ibu, atau bagaimana? Seperti apa bentuk ingatan itu, Bu? Mohon izin nih. Justru memang awal itu setelah, kan saya sadarnya itu saya baru bingung kenapa saya ada di rumah sakit kan. Awalnya saya nggak tahu kenapa saya ada di mana. Cuman saat itu saya bilang, Tuhan, saya bisa bilang, Tuhan ini saya di mana? Karena saya kayak orang linglung gitu. Oke. Ternyata setelah dilihat di kanan kiri namanya HCU kan, semua ada yang bunyi ngik-nguk. Saya bingung, Tuhan saya kenapa? Dan saat itu kan tidak ada Sandro. Kan kalau HCU itu kan memang kita sendiri. Sendiri ya. Ya, ketika saya sendiri saya cuma bilang, Tuhan saya kenapa? Tuhan Yesus saya kenapa? Jadi tetap nama Tuhan Yesus itu sebenarnya, walaupun intinya itu bingung. Tapi setelah itu saya setelah ke kiri ke kanan, yang saya ingatkan adalah saya saat itu merasa padahal saya sakit. Oh saya puji Tuhan, terima kasih Tuhan saya sehat. Yang saya pikir saya sehat. Padahal sebenarnya itu salah, saya sakit di HCU. Tapi jadi, pemikiran ibu sehat. Padahal saya nggak menyadari kalau saya udah ada alat, sudah ada tangan juga, udah semua udah itu. Tapi karena saya cuma bilang Tuhan Yesus baik, terima kasih karena saya masih bernapas. Karena saya kan selalu mengingatkan diri saya bahwa ketika saya bangun pagi, walaupun saya ingat setiap pagi itu saya BW, yang saya diajar setiap pagi ke diri saya sendiri kan. Dulu kan saya sering nyalakan ini kan, wajah ini kan setiap hari saya nongol, tapi kayak ada hampir 3 bulan ini kan saya tidak berani menampakkan wajah saya di
di ibadah BW kan. Pertama karena saya nggak nyaman dengan muka saya sendiri gitu. Tapi Abuna dan Abuni memang mengingatkan nggak apa-apa gitu. Terus ketika Sandro nongol ke diri saya sendiri, terus, Dok, Mama kenapa? Ada saya bertanya, ada apa? Saya mulai sadar ada alat, terus ini kok sini, terus saya kebetulan maaf Abuna, Abuni dan semuanya, saya kepengen ke kamar mandi. Tapi tiba-tiba Sandro reaksinya shock, jangan bangun Mama, duduk aja gitu. Oke. Pengen ke kamar mandi gitu, Ya. nggak boleh. Akhirnya suster lewat, datang, karena kebetulan lewat, terus dia bilang ibu tidak boleh bangun gitu. Ya sudah, akhirnya mulailah diberitahu Sandro begini. Saat itu saya bilang gini, emang kenapa? Emang Mama kenapa? Sudah nggak apa-apa. Jadi saat itu yang Sandro lakukan adalah tidak mau saya terbeban pikiran saya. Pokoknya ya sudah nggak apa-apa gitu. Ya udah, akhirnya saya percaya saja. Ya udah tidak apa-apa gitu. Oke. Jadi intinya itu semua baik-baik. Tapi yang tetap saya ingat itu adalah setelah di ruangan yang biasa, udah keluar dari HCU, itu saya baru ikut ibadah, saya baru tahu bahwa saya berjumpa namanya ada pribadi-pribadi yang lain. Ya, yang keingat pertama itu Abunas gitu. Jadi Sebelumnya ibu sebenarnya makin menyadari sakit itu setelah ketemu juga dokter menjelaskan ibu tuh iya, kena ini begitu iya, ya. iya, Iya iya intinya iya iya. saya sakit walaupun saya nggak tahu sakit apa, Sakit memang apa? iya, nggak tahu sakit apa. Pokoknya intinya adalah nah, uniknya ketika ketemu dengan dokter itu adalah ketika itu yang saya mau katakan, pintu buat saya dibawa ke rumah sakit itu tertutup. Hampir ada 8 atau 9 rumah sakit menolak saya. Oh. Menolak saya. 8 atau 9 itu semua pokoknya sudah mengerahkan semua keluarga sepupu-sepupu saya, terutama dari keluarga saya, sepupu-sepupu saya dari Manurung. Kebetulan mama saya baru Manurung. Jadi disebarkan semua itu menolak, ditolak. Sekalipun ternyata walaupun sepupu saya dia itu adalah dulu dokter di Cikini. Ternyata memang pintu Tuhan itu yang buka. Bukan karena kita itu mau kita punya kita itu dokter atau kita punya Ya, pribadi yang bukan karena hebat-hebat. kemampuan kita gitu ya, Bu ya. Iya, nggak ada. Rumah Semua sakit dari keberapa yang nerima Ibu? Rumah sakit yang ke-9? Ke-10? ke-9 apa? Pokoknya udah banyak semua ditolak lain di Jakarta ini. Oh, jadi akhirnya Ibu diterima di Itu indahnya. Tuhan buka rumah sakit di luar pikiran keluarga besar saya. HA? Itu dekat rumah mama. Di rumah sakit apa? Hermina. Oh, Hermilan Kemayoran itu. Ya, Oh, dan tadinya kebetulan kan tulang itu paman iya. saya dari pihak mama saya itu sudah menelpon, kebetulan ya karena Raja Marga Manurung ada satu dokter namanya Hop Manurung. Nah, ditelepon 7 jam tidak bisa diangkat. Ternyata 7 jam itu dokter Hop Manurung itulah yang sedang berjuang buat saya agar menaikkan dari 2 menjadi ternyata 12. Di 12 itu saya baru mengingat, bangun, terus halo gitu, baru halo dunia, halo Tuhan, baru di 12. Normalnya sebenarnya 15. Normalnya kita manusia itu 15. Jadi pihak keluarga menelpon Dokter Raja Hop Manurung. Tidak diangkat. 7 jam mereka panik. Waduh, ini dokter yang lumayan sakti, sakti ini nggak bisa dihubungin. Bagaimana ini lumayan senior ini gitu ya. Padahal dokter yang bersangkutan lagi nolong Bu Helmi ya. Iya. Dan setelah bisa dihubungi, kamu kemana gitulah bahasanya kita ya. Kamu kemana? Iya, tadi saya sedang menghadapi pasien saya. 7 jam saya lagi berjuang anak ini biar jangan dioperasi karena harus dioperasi Abuna. Dan itu biayanya 100 juta lebih. Itu Tuhan Yesus baik, dia free. Tuhan itu Wah, free. haleluya. Nah,
nggak Kita beri tepuk bayar. tangan dong Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Helmi tahu nggak free? Karena Bu Helmi supaya apa? Uang yang harusnya nanti buat apa namanya? Soalnya kan kita beriman kan, Bu Helmi nabung dan Bu Helmi pasti harus ke Holy Land. Iya, sebenarnya itu. Jadi itu nggak kepake biar tetap bisa ke Holy Land. Aduh, makanya memang kan saya emang semenjak Abuna dan Abuni bersepakat gitu, ayo kita doakan gitu. Ya kan hilang duitnya. Bukan bukannya bukan mentingin ke Holy Land daripada kepala, bukan, tapi secara ini Oh iya, kan iya, iya. jujur-jujur aja kita ya secara manusia, tapi Iya, ternyata Tuhan buat free. puji Tuhan Tuhan. sampaikan Ya. dibuka begitu, dan yang membuat akhirnya kami semua sekeluarga dan semua teman-teman saya yang eh, terutama Kak Linda lah yang tahu apa mengikuti perjalanan saya, mungkin jadi cerita juga ke Abunan dan Abuni untuk tahu bagaimana perkembangan saya kan. Nah, ternyata itu Tuhan sediakan semua, dan ternyata setelah disebut kata tulang saya gini, iya, jadi ini bere kamu namanya itu ada Helmi Simanjuntak loh. Lah itu yang saya perjuangkan 7 jam tadi, nggak bisa nelpon, makanya kayak misunderstanding, kesannya kok sombong, nggak mau angkat, padahal bukan Oh. sombong. Nah, lagi-lagi kita jangan berpikiran negatif. Sama seperti yang kemarin ya, Bu. Aduh, iya, ampun. Di Yosua pasal 22, jangan cepat prasangka buruk. Ya, jujur, kenapa jadi ini berpikir negatif? Karena kan ini ibarat kata teman dekat dalam pelayan, bukan pelayan apa dari apa adat-adat Batak itu kan sering ketemu kan, gitu. Jadi udah dibilang, dokter ini bilang, oh yang ini loh, itu itu murid apa namanya yang saya 7 jam ini perjuangkan gitu. Oh alah, ya udah cuma bilang oh alah, padahal yang satu keluarga besar si Manurung udah pikir, oh sombong banget sih dia, nggak angkat-angkat. Bukan sombong, tapi memang lagi berjuang biar naik, biar tidak dioperasi gitu sebenarnya Ya, siapa yang intinya. sangka bahwa ternyata orang yang dihubungin 7 jam berkali-kali nggak bisa dihubungin. Untuk nolong Bu Helmi malah memang lagi nolong Bu Helmi sebenarnya Tuhan tolong ya. Itu satu kebetulan Iya, yang tidak bisa diatur oleh manusia terus terang. Itu jarang sekali ya, jarang sekali. iya, Boleh tepuk tangan sekali Bapak Ibu, iya. cara Tuhan Dan luar jujur biasa ya. sebenarnya, tapi ketika bangun pertama kali ama itu saya bisa baca bednya Iya ya. selam apa shalom shalom tulang, terus dia bingung kenapa kamu manggil saya tulang. Iya mama, saya kan baru manurung, makanya saya Hmm. panggil kamu tulang gitu. Walaupun saya nggak tahu ternyata saya itu adalah keluarga besar dari manurung mama dan tulang saya gitu. Jadi sebenarnya saya nggak Oh, kenal dia siapa ya gitu. itulah ya, puji Ya Tuhan. gitulah, agak kurang terpikir, pikiran kita manusia itu nggak akan nyampe pikiran kita. Iya. Kalau mengikuti pikiran Tuhan itu nggak nyampe. Akhirnya nyangkut juga ya sama yang di BW. Jangan prasangka buruk kemarin Yosua pasal 22 ya. Ya sebenarnya apa yang Abuna sampaikan selama BW ini sebenarnya ini kan yang kemarin aku alamin, kan ini jadi aja Heeh. selama BW kemarin Itu ya. gitu. Apa nanti kita hari Sabtu kita ganti aja judulnya jangan BW ya, tapi gitu ya. Ini kan, itu kan gitu kali ya. Jadi Bapak Ibu biar bisa langsung cerita gitu, ingat ini kan itu kan gitu. Iya, saya yakin Bapak Ibu juga pengen berbagi ya, berbagi cerita. Tapi mungkin ada mau tambah lagi Bapak Ibu? Saya masih bisa kasih waktu 5 menit lagi lah. Ada yang mau ditambahkan mengenai mungkin dari yang kemarin sama seperti yang Bu Helmi tadi. Ini kan yang kemarin nih yang di BW. Ternyata udah dialami. Nah, itu yang sebenarnya yang bikin menarik tuh itu Bu, Bapak Ibu ya. Yang bikin menarik ikut BW sebenarnya adalah terus terang saya pribadi yang Tuhan izinkan untuk dikasih hati ngadain ini dari pertama kali tuh. Kenapa saya tiap hari bisa mau bagi karena saya terima ya saya alamin. Saya terima ya saya alami. Itu benaran dan itu sangat menarik sebenarnya. Jadi bagaimana firman Tuhan itu kita terima nggak cuma sekedar mingguan ya, tapi
tiap hari kita tuh makan dan kita tiap hari kita ngalamin. Nah, mungkin barangkali ada yang mau sedikit berbagi. Oke, kita beri tepuk tangan buat Bu Helmi, kita beri tepuk tangan lagi buat Opung Mariana Situpu. Shalom Horas. Bagaimana Bu Mariana? Silakan. Saya unmute ya. Silakan Bu, di unmute dulu mikrofonnya. Mohon izin. Ya. Ya. Selamat pagi Abuna dan Abu. Pagi. Ya, sehat Ya. selalu. Bersaksi sebentar ini aja waktu Enggak apa-apa, Bu. yang kita ke Holy Land yang bulan Februari kemarin kan, Pak? Iya. Ini maaf ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, semua keinginan kita kepingin Holy Land ke Tanah Suci ya. Karena ini pun cita-cita saya mulai dari dulu, Pak, dan Ibu-ibu untuk ke sana. Jadi singkat cerita, tahun 2020 mau ke sana, rupanya datang COVID. Iya. Ditunda. Jadi tahun 2003, jadilah berangkat bersama Nazaret Tour. Yang pembimbingnya Pak Abuna, situlah ketemu sama Pak Abuna. Ya, puji Tuhan lah. Nah, jadi saya udah sering melihat Nazaret Tour ini, gimana di YouTube dia apa. Ya, saya dengar khotbah Abuna di sana, ya cukup bagus, apa semuanya berkesan di hati saya. Puji Tuhan lah. Itulah itu sama Abuna. Jadi saya bilang sama anak saya, maunya nanti kalau Mama pergi ke sana itu ya, maunya pendeta itu ya, Andi itu ya. Nanti pembimbing rohani kami, saya bilang buat anak-anak, itu mana bisa suka-suka kita, Mak, kata anak-anak begitu. Ya siapa aja nanti ditunjuk travelnya itu, katanya oke, terima kasihlah, apa puji Tuhan. Singkat cerita Pak, berangkatlah kita, sampailah kita di Mesir. Nah, saya ini Pak punya penyakit dari dulu, lutut saya ini 3 tahun sakit Pak, 3 tahun sakit, 3 tahun jalan pun susah. Jadi selama ini saya pakai deker, dikasih dokter deker dah, ke dokter saraf. Saya pun pernah juga tahun 2011 stroke ringan. Ini wajah saya ini udah merot Pak, macam lah merot wajah saya ini. Bersaksi 2011 ya, 2011. 5 bulan wajah saya ini, aduh, nggak tahulah membilangkannya Pak. Sebelah udah apalah, untung tangan saya, badan tidak apa-apa. Jadi puji Tuhan yang 5 bulan tadi saya bisa lalui, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dari situlah saya terus percaya kepada Tuhan, karena dia menyembuhkan saya. Orang bilang, udah gitu wajahnya tak akan mungkin bisa kembali lagi. Udah apalah gitu. Tapi saya yakin dan percaya bisa disembuhkan Tuhan. Oke? Jadi sampailah kita di Mesir, saya punya asam lambung, kaki sakit nggak bisa berjalan. Kita makan di apa itu Pak? Yang pertama kita sampai di Kairo, makan kita itu kan, ayo makan-makan. Ya, makan pertama kali kita sampai sana. Saya lihat makanannya sana Pak, kan seperti ketan. Iya nasinya. Nasinya seperti ketan. Aduh, saya asam lambung. Tidak boleh makan ini. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Saya bilang begitu. Tapi ya tidak apa-apalah. Yang lain-lainnya sayur-sayur apa semua. Jadi belum cocok ya kan Pak, namanya adaptasi kita ke sana itu. Ya nggak apa-apa, saya berdoa sama Tuhan, ya nggak apa-apa, apapun saya makan ini Tuhan. Semoga menjadi berkat dan kesehatan bagi tubuh saya Tuhan. Saya ambillah ketan tadi Pak, ketan. Ya udah, singkat cerita saya makan. Langsung kita ke hotel. Berangkat ke sana sini. Pas kita mau ke Gunung Sinai, Pak. Nah, ini mujizat banget sama saya ini. Karena asam lambung saya, kaki saya pun tidak bisa, anak saya pun kapan ke Gunung Sinainya, Mak? Nanti malam loh, Nak, tengah malam. Mak, jangan dipaksakan ya. Kaki Mama sakit, asam lambung Mama ada, insomnia ada. Selama sana kan tidur pun kan nggak bisa nyaman kan, Pak. Saya pun 6 bulan juga udah ke psikiater, makan obat insomnia, apa semua. Tapi puji Tuhan saya ke sana ini memang panggilan hati, Pak. Panggilan hati saya memang ke sana, kita ke Holy Land kemarin. Nah, jadi berangkatlah kita tengah malam itu kita ke Sinai. Dari hotel sehat itu, Pak. Hotel sehat. Sehat. Naik onta sehat.
sampai ke apa itu Pak, kita perberhentian onta itu apa namanya? Yang warung-warung itu kita minum teh hangat apa itu? Oh iya, itu di perhentian C. Yang pertama, berhentilah kita situ turun dari onta, perut saya pun pencernaan saya tidak kurang fit lah, kurang apa. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya kepingin berjanji dalam hati saya harus sampai ke Gunung Sinai Tuhan. Karena rencana dari saya Indonesia pun Tuhan harus sampai saya Gunung Sinai Tuhan. Tolong saya Tuhan, tolong mampukan saya. Sembuhkanlah sakit yang ada pada tubuh saya Tuhan. Sambil nangis saya Pak. Kan Bapak bilang, ayo makan Indomie. Boleh, ini boleh. Gitu kan Bapak bilang kan di kitab itu. Saya makan Indomie nanti. Pencernaan saya makin parah. Situ udah mulai sakit itu Pak. Aduh, saya lakukan makanya banyak diam. Hanya minum teh hangat, air Saya hangat. masih ingat kita juga buka sebelum naik itu kita buka lagu, ada lagu pujian kan, kita nyanyi dulu di warung itu kan Bu. Iya Pak, ya. Begitu kan. Tapi saya berniat. Kan Bapak bilang, ayo ibu-ibu memang kalau tidak sanggup apa sekarang di sini aja tunggu. Kan gitu Iya. Bapak bilang. Oke. Iya. Saya harus lakukan Tuhan. Saya udah bingung itu di antara iya dan tidak Pak. Tapi saya ingin sekali Tuhan harus sampai ke atas Tuhan. Karena dari dulu itu yang saya idamkan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, saya harus sampai ke atas. Saya bilang begitu dengan nangis saya kan Pak, berdoa. Iya. Oke, walaupun pakai helper saya Pak, memang pakai helper ya Pak ya. Iya. Helper. Jadi udah sampailah berjalan 5 langkah, 10 langkah. Aduh, mulus lagi lah perut ini Pak, sakit. Apa yang saya lakukan Tuhan? Apa saya berhenti? Tidak, tadi di bawah dia bilang Bapak itu berhenti, tanggung. Ya udah, ayo. Saya berdoa lagi. Tuhan tolong aku, Tuhan angkat penyakitku. Dan aku kepingin sampai di atas. Dengan nangis saya, Pak. Angkat kakiku, tarik tanganku Tuhan. Agar sampai tujuan saya sampai ke atas. Itu terus berapa kali saya berhenti, maka kami yang paling belakang, Pak. Jadi udah puji Tuhan, tangga-tangga. 5 ke 10. Pertengahan. Sikit lagi udah sampai, kata Bapak. Situ lagi tantangan tadi buat saya, Pak. Situ lagi, sikit lagi Tuhan tantangan ini Tuhan. Mampukan saya Tuhan sebagaimana saya melewati kehidupan saya Tuhan. Karena saya pun kehidupan saya begitu juga Tuhan. Mampukan saya melewatinya Tuhan. Saya bilang begitu kan Pak. Berikanlah kuasa-Mu pada saya Tuhan agar saya sanggup sampai di atas. Paslah kita sikit lagi Pak, sikit lagi Bapak Ibu. Situ hilanglah semuanya Pak. Dengan lancar saya bertanya tadi naik ke atas. Sampai di atas puji Tuhan Pak. Sembuh semua sakit saya, situlah saya tumpahkan semua keluh kesah saya di sini itu Pak. Iya. Betul bagaimana saya bersaksi situ dengan kehidupan saya ini Tuhan. Saya bilang saya bisa melaluinya semua kehidupan saya ini Tuhan. Saya bilang begitu kan Pak. Karena kehidupan saya itu memang sangat pahit. Mulai dari dulu. Mulai tahun 2021 suami saya meninggal. Anak 8 yang paling kecil umur 1 tahun, semua masih sekolah, kuliah. Tapi berkat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, karunia Tuhan, saya sanggup melewatinya, Pak. Haleluya. Jadi ini Beri motivasi. tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan yang sama dalam hidup Bu Helmi dan saya juga Bapak Ibu sama juga dengan Ibu Mariana. Motivasi buat kita ibu-ibu, bapak-bapak, ibu, jangan kita putus asa hidup ini untuk menjalani kita. Jadi puji Tuhan, udah selesai sampai kita di atas, berdoa, bernyanyi sebentar, turun, tapi turun tadi kan kami juga yang terlambat kan Pak, jam 8 kayaknya baru kita sampai turun. Nggak apa-apa. Kan saya tungguin sampai habis kan Bu. Ya, mulai dari situ Pak, puji Tuhan disembuhkan Tuhan kaki saya. Haleluya. Mama, aduh nakku, selama sana nakku mujizat tadilah. Tahu sana tiap pagi kami bangun jam, kalau sini kita bilang di Indonesia jam 4 dah bangun loh nak. Udah bikin alarm, baru berangkat lagi, jalan terus. Mulai dari situlah penyakit mama semua sembuh, tidur mama, perut mama sembuh semuanya. Jadi yakin dan percaya. Memang kalau kesana betul-betul sembuh, memang betul-betul tanah perjanjian, Tuhan telah berjanji, memang itu tanah suci, dari situlah sembuh semua. Pulang Indonesia, ini lutut saya sudah sembuh. Puji Tuhan, kesaksian saya. Haleluya, tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Bapak Ibu ya. Wah. Ingin ke sana boleh ya Pak ya, kalau ada rencana, kita berdoa, pasti Tuhan kabulkan, pasti Tuhan izinkan. Amin, amin.
Saya sama Abu nih itu lagi mengencourage keluarga besar OIC dan juga semua juga teman-teman BWE Bapak Ibu. Pokoknya siapin aja satu tempat, taruh aja di situ seberapapun. Tapi tulis untuk ke Holy Land. Nggak usah dipikir, nggak usah dihitung. Berapa sudah masuk, berapa. Tulis aja. Apa masukin aja, berapapun. Percayalah, nanti saya mau perkatakan, apa yang kita taruh itu sama seperti bagaimana janda di Sarfat yang memiliki buli-buli minyak yang kosong, tiba-tiba penuh dengan minyak. Dan itu cukup untuk membiayai hidup mereka, bahkan untuk memberikan kehidupan orang-orang sekitar mereka. Ya, Bapak Ibu, apalagi untuk ke tanah perjanjian. Saya sangat yakin dan percaya. Ya Bapak-Bapak Ibu, maaf ya waktunya sebentar ya. Jadi jangan kita putus asa hidup ini ya Bu. Ya, Ibu Helmi tadi saya dengar ceritanya tadi, puji Tuhan. Saya tahun 2011 gitu Bu. 6 bulan saya ini, wajah saya ini udah merah betul-betul. Tapi saya beranikan untuk menatap wajah orang karena itu penyakit tadi dari Tuhan, tapi bukan cobaan, tapi ini mungkin teguran bagi saya gitu. Ya saya yakin dan percaya ya Tuhan mampukan saya sembuh Bu. Cuman dibilang dokter jangan sempat kedua kali lagi ya Ibu, katanya gitu, jangan kedua lagi ya Ibu. Nah, gitu pesan dokter sama saya. Tahun 2011 itu Bu. Nah, jadi semangat terus ya Ibu Helmi. Semangat ya buat kita semua Bapak-bapak Ibu, semangat ya menjalani hidup kita ini walaupun kadang suka duka datang pada kita. Kalau kita berserah diri pada Tuhan pasti kita bisa melewatinya. Tuhan berikan terbaik bagi kita semua. Amin. Waduh, ini yang terkasih Ibu dan sekaligus Opung ya. Ibu Mariana sekaligus Opung Misel ini dikenalnya ya. Waduh, tepuk tangan buat Tuhan yang sangat baik. Jadi Opung atau Ibu Mariana, terakhir aja Ya. yang ingin saya tanyakan. Tidur Ibu sudah mudah atau masih insomnia? Udah bisa Pak. Jadi udah saya tinggalkan obat tadi. Bukan iya udah saya tinggalkan obat tadi. Mak, bagaimana? Haleluya. Tidak nak, aku tidak ke dokter-dokter lagi Mama. Udah saya percayakan sama Tuhan. Biar Tuhan semua yang mengatur. Begitu Pak. Amin. Jadi bisa tidur dan bisa bangun di jam 3:30 ya. Karena saya lihat jam 4 pasti selalu bangun. Ini mirip kayak Bu Helmi, Bu. Ya. Bu Helmi tuh 6 tahun lebih vertigo, Bu. Sembuhnya gara-gara kata beliau ini gara-gara saya ikut BW ini suruh mandi kan sama Buna. Dia mandi. Tidak tahu mengkliknya. Pas anak saya di rumah si Lajang yang paling kecil itu, tolong dulu nak, Mama mau ikut dulu BW ini. Kalau udah siang Mama klik nggak bisa. Saya bilang begitu Pak. Iya. Si Lajang itu pulang pagi dia. Sini Mak, jam 4 katanya. Nah, oh dikliknya. Oh, udah bisa. Jadi selanjutnya besok-besok misalnya kau pun pulang kerja belum sip malam, udah bisa Mama. Udah nak, udah Mak, bisa. Dari situ Pak. Oh ya, puji Tuhan. Diberkatilah ya anak-anak Ibu ya. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus baik. Oke. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah banyak juga yang pengen berbagi cerita ya. Tapi saya mau perkatakan, biarlah pengalaman-pengalaman Bu Helmi dan juga Bu Mariana atau Bu Misel ini menjadi satu penguat buat kita semua. Penguat peneguh iman untuk Pak Yongki ya. Bu Teresiali juga, untuk Pak Jusman Simanjuntak dan Ibu Nancy Sitinjak. Pak Jusman Sitinjak ya? Iya betul ya, Bu Nancy Sitinjak, Pak Jusman Sitinjak dong ya? Si Hombing. Oh si Hombing. Oh Pak Jusman si Hombing. Lalu kemudian mohon izin, kemudian Bu Bidan ya, Bu Mei, Bu Duma Siburian, kemudian Kak Deren, Bu Natalia, Pak Alvin, Bu Marlia juga ya, Bu Demi juga, Bu Nova juga. Percayalah bahwa apa yang selama ini mungkin menjadi bagian sakit di bagian belakang, perkatakan saja bahwa Tuhan sanggup membuat Ibu bisa mengalami dan pasti akan mengalami kesembuhan. Kalau Opung Misel disembuhkan, Ibu Nova juga pasti disembuhkan. Amin. Bu Risma Manurung, Bu Christine juga, Bu Merina Baban juga, salam buat Pak JP. Juga untuk Pak Yosep dan juga Bu Diana ya. Dan siapa lagi yang belum saya sebut? Ibu Leli Kristiani, Abuni, tentunya Pak Evan ya, dan juga Bu Jessica. Kehamilan Bu Jessica pasti juga lancar, tidak ada masalah. Kalau Bu Jessica dibukakan kandungan, Bu Christine, Bu Nancy dan juga Bu Mary
Anak dan menantu Bapak Ibu juga pasti akan dibukakan kandungan. Percayalah ya. Banyak pejuang-pejuang di sini yang kita sama-sama berjuang untuk bisa memastikan Tuhan sanggup untuk membuat itu menjadi satu hal yang nyata. Kita sepakat dan kita percaya 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Kita lihat ada begitu banyak yang mendoakan. Selama kita sepakat sehati, saya sangat yakin tidak ada perkara yang mustahil ya. Tapi kita juga harus disadari bahwa ada begitu banyak faktor. Tapi biarlah faktor itu tidak menjadi penghalang iman kita. Amin Bapak Ibu. Seberapapun banyak faktornya tidak menjadi penghalang iman kita. Sebab apa? Satu ayat sebelum kita tutup. Di Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Boleh Bapak Ibu sekalian kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Mungkin Bapak Ibu boleh berikan stabilo atau beri catatan penting. Dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Kita mau perkataan dengan iman ya Bapak Ibu sekalian. Yuk. Oke, kita perkatakan sama-sama Ayub 42 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya. Ayub pasal 42 ayat 2 mengatakan apa? Aku tahu bahwa Engkau ya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti segala macam kombinasi kehidupan antara manis dan pahit. Dan segala macam peristiwa antara indah, tidak indah, menyenangkan, dan tidak menyenangkan. Antara segala macam yang kita rasakan, antara itu melelahkan, seburuk apapun keadaannya, dan bagaimanapun apa kita bisa menikmati atau tidak menikmati. Tetapi itu semua adalah cara Tuhan untuk apa? Untuk memberitahu kepada kita. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa tahu Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang dahsyat? Makanya diberikan beberapa hal yang Tuhan izinkan. Dan menurut daging kita mungkin teriak, terlalu berat Tuhan, terlalu sakit Tuhan, terlalu sukar Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau adalah bukan kita tahu rasa sukar dan sakitnya saja. Tetapi kita harus perkatakan dan nyatakan kepada rasa sukar dan rasa sakit itu bahwa saya tahu ini sakit. Saya tahu ini sukar. Saya tahu ini susah. Tetapi kamu harus tahu bahwa saya tahu Tuhan saya mampu melakukan segala perkara. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup saya. Ya, jadi itu pun bagian dari rencana Tuhan. Sesulit apapun jalannya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Helmi, jangan tinggalkan ibadah. Oleh Opung Michelle atau Ibu Mariana mengatakan, percayalah, Tuhan sanggup. Beliau katakan, saya sembuh. Dan ada kalimat yang saya suka dari Bu Mariana tadi, angkat kakiku Tuhan. Tarik tanganku Tuhan. Ini bicara mengenai satu apa? Satu kesepakatan bahwa saya cuma mau naik berjalan ya sama Tuhan. Walaupun dibantu helper orang-orang Beduin yang bisa kita bayar $30 misalnya. Tetapi bukan karena helper itu Bapak Ibu. Tetapi apa? Karena Ibu Mariana pun juga menyatakan, aku kesini juga karena apa? Karena aku ingin Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya ya. Ya, saya percaya Bapak Ibu, hal-hal yang seperti ini yang tidak pernah kita pikirkan boleh terjadi. Lepas dari deker, bebas dari insomnia, bahkan mampu untuk mengelola waktu, semua karena Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada perkara yang terlalu mustahil buat Tuhan kita yang hidup. Amin. Mari sama-sama kita buka tangan kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, kami mau perkatakan terus segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang sedap didengar oleh telinga kami, segala sesuatu yang manis dari mulut kami. Sekalipun keadaan kami mungkin sedang tidak baik, keadaan kami mungkin sedang tidak indah, keadaan kami mungkin sedang tidak manis, tetapi kami boleh memperkatakan kebalikan dari keadaan kami. Dan kami sangat yakin dan kami sangat tahu bahwa Engkau
sanggup untuk melakukan segala perkara. Kami sangat tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kami sangat tahu bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Sehingga keadaan yang sekarang bukan berarti akan seterusnya seperti ini. Biarlah kami semua terus dimampukan merendahkan hati dan merendahkan diri. Merendahkan hati bagi sesama manusia dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh terus menjadi saluran kebenaran dan pembenaran. Dengan demikian, kesembuhan pasti terjadi, kehamilan pasti terjadi, kekuatan pasti kami alami, pemulihan pasti terjadi, kesehatan pasti kami miliki, terobosan pasti kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus, dan Kau tidak akan pernah membiarkan kami berkekurangan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan Tuhan beri kelegaan. Kami sangat percaya. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan dan urapan baru daripada Allah Bapa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuanmu dengan Roh Kudus yang akan membuatmu menjadi orang-orang yang sangat diberkati sebagaimana janji Tuhan untuk kita semua yang percaya bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, kesehatan, kesuburan, kekuatan, kelimpahan, dan ketidakmustahilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, beri tepuk tangan kalau kita yang hebat. Oke, luar biasa ya. Kita punya Tuhan apa Bapak Ibu yang luar biasa. Sangat luar biasa, teramat luar biasa, selalu luar biasa, selama-lamanya luar biasa. Namanya Yesus Kristus. Terus sampai jumpa hari Senin ya Bapak Ibu, sampai jumpa hari Senin. Nah, kalau seperti biasa kalau ada pokok doa silakan dikirimkan via WA ya, atau di grup juga boleh, atau WA langsung secara ke saya atau ke Abuni juga boleh kalau sifatnya wanita ya. Kami pasti akan mendoakan ya. Dan seperti biasa kalau Bapak Ibu pas kebetulan di waktu jam 9:30 sampai jam 11 ada waktu kosong dan ada cucu atau ada kemenakan yang barangkali bisa untuk diajak, diberikan tambahan firman Tuhan untuk kebutuhan mereka setelah mereka dari gereja lokal barangkali, sambil mereka menikmati makan pagi atau makan siang, Bapak Ibu bisa join di link kami ya. Pokoknya link ibadah yang saya kirim itu juga bebas. Bapak Ibu, sifatnya adalah bagaimana Bapak Ibu itu, harapan kami adalah Bapak Ibu semakin dikenyangkan ya. Karena kalau Bapak Ibu kenyang, maka Bapak Ibu tidak berkekurangan. Kalau Bapak Ibu tidak berkekurangan, saya sangat percaya apa yang tidak bisa manusia lakukan, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan. Amin Bapak Ibu. Yang penting kita jangan kekurangan kebenaran ya Bapak Ibu. Tentunya tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang seperti biasanya. Selamat melayani besok bagi pelayan-pelayan Tuhan. Dan selamat beribadah di tempat Bapak Ibu bagi yang selama masih setia beribadah. Yang pastinya link kami terbuka dari setengah 10 sampai jam 11. Tanggal 10 sampai jam 10 itu adalah untuk anak-anak usianya sampai remaja. Bukan sekolah minggu Bapak Ibu, tapi pembangunan karakter setiap minggu. Dan 10 sampai 11 adalah untuk keluarga. Oke, dimanapun berada, biarlah kebenaran Tuhan tetap dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan berkati. Shalom. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Amin. Salam Terima kasih, buat Bunda. semuanya. God bless. Bye. God Terima bless. kasih. God bless. Bye. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama Ibu Mariana. Kata Abuni juga terima kasih. Ibu Duma terima kasih. Bu Lelik terima kasih. Bu Merina Baban terima kasih. Sekali lagi salam buat Pak Sitompul ya. Juga Bu Mimi terima kasih. Pak Jusman, Bu Nancy, Bu Linces Yanturi, Pak Yosep, Bu Muhartik, Bu Teresia, Pak Yongki, Pak Evan, Bu Marlia, Bu Demi, Bu Nova, Bu Risma, dan terakhir Abuni Kartika. Oke, mulai tegodang. Ya, Tuhan berkati kita. Iya, amin. Tuhan berkati saluhutna ya. Iya, iya. Oke, amin. Bye. God bless. Iya.